فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, hari berikutnya hari Jumat, 3 hari jelang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam wafat. Di hari Jumat ini tidak ada peristiwa yang tercatat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. 3 hari jelang beliau wafat hanya ada satu sabda beliau. Beliau mengatakan, ala la yamutu ahadum minkum illa wa huwa yuhsinu dhanna bi rabbih. Beliau mengatakan, kalian semua jangan sampai ada yang wafat kecuali dengan husnuzan kepada Allah Azza wa Jalla. Kita semua akan mati, tapi pastikanlah bahwa tidak ada yang mati kecuali dengan husnuzan kepada Allah. Husnuzan bahwa Allah Maha mengampuni, husnuzan bahwa Allah Maha merahmati, husnuzan bahwa kebaikan-kebaikan akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Jemaah sekalian, hari Sabtu, tepatnya 2 hari jelang Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, di hari Sabtu ini Nabi merasa lebih ringan, beliau merasa lebih enteng. Maka beliau mencoba untuk hadir salat zuhur bersama para sahabat. Ketika itu Abu Bakar sudah memulai imam salat zuhur. Karena merasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, maka Abu Bakar minggir. Lalu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam salat duduk, dan Abu Bakar di samping Nabi kita mendampingi. Artinya karena takbir Nabi kita sangat pelan, Abu Bakar menyampaikannya kepada sahabat dengan suara yang lebih lantang. Maka Nabi kita salat sebagai imam dan Abu Bakar sebagai pendamping. Selesai salat, Nabi SAW pulang ke rumah, dan hari itu tidak ada peristiwa, tidak ada pesan. Pada hari Ahad, dan inilah hari terakhir Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, 1 hari jelang beliau wafat, ada beberapa hal yang beliau lakukan. Pertama, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerdekakan budaknya. Jadi orang-orang yang menjadi budaknya Nabi, karena mereka tertawan dalam pertempuran, mereka dibebaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah budak-budak beliau bebaskan, beliau bertanya, berapa jumlah uang yang tersisa? Ternyata saat itu sisa uang di rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam milik beliau ada sekitar 7 dirham. 7 dirham kali 63 ribu, ya anggaplah 450 ribu, 441 ribu. Kata Nabi SAW, ini uang hari ini dan saat ini, segera bagikan kepada fakir miskin. Setelah itu Nabi SAW mengumpulkan senjata-senjatanya. Lalu senjata-senjata itu kemudian dibagi-bagikan kepada para sahabatnya. Itulah peristiwa hari itu. Malam harinya, artinya malam Senin, rupa-rupanya di dalam rumah Nabi ini tidak ada minyak untuk menyalakan lampu, karena saat itu lampu minyak. Maka Aisyah radhiyallahu anha menjumpai wanita-wanita yang satu suku dengan beliau, alias orang-orang Ansar, orang-orang Muhajirin. Beliau meminta minyak. Beliau mengatakan, saya minta minyak untuk menyalakan lampu. Sepertinya Rasulullah malam ini harus dirawat luar biasa. Jadi bayangkan, inilah rumah terbaik sepanjang usia bumi, dan di malam terakhir hidupnya Nabi tidak ada minyak untuk menyalakan lampu. Maka Aisyah radhiyallahu anha menjumpai
wanita-wanita dekat beliau untuk minta minyak untuk menyalakan lampu, karena dulu orang kalau tidur lampu minyak dipadamkan. Tapi Aisyah berpikir ini malam ini lampu tidak boleh mati, tapi minyak tidak cukup untuk nyala sampai besok. Maka Aisyah meminta minyak tersebut supaya dipenuhi, supaya dibanyakkan, lalu dinyalakanlah minyak ini lampu tersebut sampai pagi. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak lupa juga bahwa di hari dan di malam Ahad itu baju besi beliau sedang tergadai di tangan seorang Yahudi, karena beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ada hutang beras sebanyak 30 sa'. Sebanyak 30 sa'. Baiklah jemaah sekalian yang saya hormati, berlalulah malam tersebut, malam Senin, dan sekarang sampailah di pagi hari, yaitu hari Senin. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, innal muslimina bainahum fi salatil fajr min yaumil itsnin wa Abu Bakar yusalli bihim. Ketika kaum muslimin sedang salat subuh diimami oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu, tiba-tiba Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menarik tirai yang membatasi kamar beliau dengan masjid. Mendengarkan suara tirai, sahabat yang sedang sholat terfitnah. Terfitnah artinya hampir semua sahabat ingin menghentikan sholat. Berhenti sholat, Rasulullah SAW datang. Karena Anda tahu jemaah sekalian, sahabat saat itu semuanya sudah berada di titik nadir mereka, karena mereka juga tahu Rasulullah makin parah. Maka ketika Nabi SAW menyingkap atau menarik tirai tersebut, sahabat-sahabat yang sedang sholat terfitnah. Mereka hendak menghentikan sholat, mereka berpikir Rasulullah akan keluar. Tapi ternyata Rasulullah SAW tidak lagi keluar hari itu untuk sholat. Beliau hanya menyingkap si tirai, mengangkat tirai, melihat para sahabat sholat diimani Abu Bakar, lalu beliau tersenyum, namun tidak keluar. Beliau hanya tersenyum saja. Setelah sholat subuh tersebut, tidak lagi ada sholat subuh untuk Rasulullah dan untuk para sahabat dalam hidupnya Nabi SAW. Inilah sholat terakhir sewaktu Nabi SAW, sholat subuh terakhir para sahabat sewaktu Nabi SAW hidup. Nah, ketika waktu duha sudah mulai meninggi, matahari sudah mulai meninggi, Nabi kita SAW memanggil putri beliau Fatimah radhiyallahu anha. Fatimah mendekat, Nabi SAW mengucapkan sesuatu dan Fatimah menangis. Setelah itu Nabi SAW merangkul Fatimah lagi dan membisikkan sesuatu, lalu Fatimah radhiyallahu anha tertawa. Aisyah radhiyallahu anha bertanya, ada apa wahai Fatimah? Fatimah mengatakan, Rasulullah mengatakan sebentar lagi beliau akan pergi, sebentar lagi beliau akan wafat, makanya saya menangis. Lalu kemudian beliau merangkul aku dan mengatakan, wahai Fatimah, setelah kepergianku, kamu adalah darah daging yang pertama kali menyusul kepergianku. Maka 3 bulan setelah Nabi SAW wafat, Fatimah radhiyallahu anha wafat menyusul ayahanda beliau Nabi SAW. Baiklah, setelah Nabi berpesan seperti itu kepada Fatimah, maka Nabi SAW memanggil kedua cucunya Hasan dan Husain. Kemudian Nabi SAW menciumi keduanya. Beliau mencium Hasan, lalu kemudian beliau mencium Husain radhiyallahu anhu. Wa awsa bihima khairan, kata Anas. Setelah itu Nabi SAW
memberikan wasiat kepada kedua cucunya. Jemaah sekalian, setelah itu Nabi SAW merasakan sakit yang sangat luar biasa. Maka beliau mengambil kain. Kalau sakit itu sangat terasa, kain itu oleh Nabi ditutupkan ke wajahnya. Tapi kalau sakit mulai ringan, kain itu pun beliau buka. Nanti terasa sakit lagi, beliau tutup lagi wajah beliau. Lalu sambil, kalau sudah mulai enteng sedikit, kemudian beliau pun membuka kain tersebut. Sambil bolak-balik seperti itu, beliau kembali mengatakan, la'natullahi 'alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Semoga laknat tercurah kepada Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kuburan nabi mereka sebagai masjid. Ini beberapa menit jelang beliau wafat. Jangan jadikan jangan jadikan kuburan menjadi tempat ibadah masjid. Setelah itu Nabi kita mengatakan, as-salata as-salata wa ma malakat aymanukum. Wahai kalian semua, jaga salat, jaga salat, jaga salat, dan bersikap baiklah terhadap budak-budak sahaya dan pembantu-pembantu kalian. Bersikap baiklah terhadap mereka. Kemudian Nabi SAW mengumpulkan semua istrinya, berjumlah 9 orang. Kemudian Nabi memberikan wasiat kepada mereka semua. Setelah menyampaikan wasiat tersebut, Nabi kita pun mulai proses sakaratul maut. Melihat Nabi kita dalam keadaan sakaratul maut, Aisyah radhiyallahu anha mengangkat kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Aisyah mengatakan, 2 hal yang aku banggakan, kata Aisyah. Pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, kepalanya antara dadaku dengan leherku. Artinya Aisyah merangkul kepala Nabi, mengangkatnya sehingga kepala Nabi antara leher Aisyah dengan dada. Ini kebanggaanku yang pertama, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam hembuskan nafas terakhir beliau sementara kepala beliau antara dada dan leherku. Kebanggaanku yang kedua, kata Aisyah radhiyallahu anha, sewaktu Nabi sedang sekarat, saudaraku, adikku Abdurrahman bin Abu Bakar datang menjenguk Nabi sambil memegang siwak. Nabi kita melihat siwak itu terus menerus. Kata Aisyah, aku sadar, aku tahu, aku mengerti bahwa beliau ingin bersiwak. Maka aku mengambil siwak, meminta siwak dari Abdurrahman. Kemudian aku menghaluskannya dengan gigiku. Jadilah ujung siwak itu berlumur dengan liurku. Lalu aku serahkan kepada Nabi SAW. Kemudian beliau bersiwak dengan siwak tersebut, sehingga air liurku dan air liur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersatu, bercampur di akhir beliau wafat. Ini artinya jemaah sekalian, orang-orang yang sudah ada tanda-tanda sekarat disunnahkan untuk siwak. Jemaah sekalian yang saya hormati, di depan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada nampan berisi air. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjulurkan tangannya ke nampan, membasahinya dengan air, lalu beliau mengusap wajah beliau sambil mengatakan, la ilaha illallah inna lil mauti la sakarat. La ilaha illallah, kematian itu memang memiliki sakarat. Artinya Nabi mengatakan, aku sedang sakaratul maut. Jemaah sekalian, Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam memegang siwak. Tiba-tiba tangan beliau jatuh. Kondisi beliau sudah sangat lemah sekali. Beliau mengucapkan kata-kata yang tidak terdengar jelas oleh Aisyah. Namun Aisyah menempelkan telinga ke mulut Nabi SAW. Ternyata Nabi kita mengatakan, ma'alladzina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-salihin. Allahumma ghfirli warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la. Allahumma ar-rafiqul a'la, Allahumma ar-rafiqul a'la, Allahumma ar-rafiqul a'la.
Nabi tidak mengeluarkan suara lagi. Tapi kata-kata itu begitu jelas terdengar oleh Aisyah. Beliau berkata, saya akan pergi bersama dengan orang-orang an'amta alaihim, yaitu nabi-nabi, siddiqin, syuhada dan salihin. Ya Allah, ampunilah segala salahku. Ya Allah, rahmatilah aku. Ya Allah, aku ingin segera berjumpa denganmu. Ya Allah, aku ingin berjumpa denganmu. Ya Allah, aku ingin berjumpa denganmu. Beliau mengucapkan bagian akhir ini sebanyak 3 kali. Lalu tangan beliau pun jatuh. Air liur Nabi kita SAW menetes di leher Aisyah radhiyallahu anha, dan Rasulullah SAW wafat.